Udah. Sini dulu biar blok. Saya memakai baju kebanggaan. Wait. Bentar, agak mundurin dikit. Nah, set. Wah, lebay lah. Ayo, siapa yang mau live bareng gua? Kita ngobrol-ngobrol. Ada yang mau live bareng gua nggak? Kita ngobrol-ngobrol. Gue pengen kenal nih sama followersku. Coba ya. Bang, kapan ke restoran Arab? Kenapa saya harus ke restoran Arab? Bang, lo kenapa gundul didiagnosa kanker? Minus berapa matanya? Jadi, gua nggak tahu ini menu. Orang bisu bisa beatbox nggak? Saya tidak tahu apakah orang bisu bisa beatbox atau tidak. Coba ya, gua random. Coba kita sama followers gue, nggak ada yang cewek nih. Banyak amat. Sabar, gue pilih dulu satu nih. Yaudah, yang paling atas dia dulu deh. Bang Coki lebih suka dark jokes atau light jokes? Apa? Waduh, kenapa di kosannya bunyi generator, bangsat? Hey. Halo. Tidak jelas. Kalau tidak jelas, kita remove saja. Tidak jelas. Coba. Itu baru mau mulai live, kosannya langsung langit-langit, bangsat. Coba. Nggak tahu, orang nggak jelas tadi. Hey. Halo Paman Coki. Halo. Nama lo siapa, bro? Fadli. Sorry? Fadli. Lo tinggal di mana? Di Tangerang. Oh, masih daerah deket-deket Jakarta lah ya. Tangerangnya di mananya? Di Karawaci, Bang. Tahu nggak Bang Karawaci yang ada Lipo? Bangsat. Saya tahu Karyawaci, Bang. Kenapa Anda meremehkan pengetahuan saya? Lo kerja, kuliah, atau pengangguran? Dari mukanya Kerja, sih Bang. pengangguran. Hah? Iya, Bang. Kerja. Oh, kerja. Kerja di bidang apa lo? Di bidang iklan. Di bidang iklan. Advertising. Oh, advertising. Yoi. Lu sangat paham ya bahwa followers gue tuh goblok-goblok, makanya pakainya iklan bukan advertising, karena kalau advertising mungkin followers saya tidak mengerti gitu. Makanya lu jago, memang orang iklan memang jago.
Eh, di Tangerang tuh COVID-nya tuh lagi pada naik gitu nggak sih? Gue Soalnya nggak di peduli Jakarta tuh COVID lagi, sih bang. hah? Lu Emang nggak COVID peduli ada COVID? bang? Emang COVID ada? Oh, lu mau bertanya apakah COVID ada atau enggak? Iya, makanya gue nanya Lu mau tahu? apa COVID ada. Kalau lu nanya, Ah. lu mau tahu nggak? Lu nanyanya ke siapa? Coba saja tanya ke Jering. Ya, aduh, ntar saya ditangkap. Nah, makanya coba tanya beliau, tanya COVID ada nggak? Mungkin beli Jering tidak bisa menjawab COVID ada atau enggak, tapi dia pasti bisa menjawab. Saya tidak jadi punchline-nya karena saya baru ingat ini live karena tiba-tiba besok pasti sudah ada di YouTube. Tapi bebaskan Jering. Saya mendukung Saya, Jering. saya juga dukung Jering bang. Dia keren banget sih. Lo kenapa belum tidur malam-malam di Gue nungguin istri gue lahiran bang. Dia lagi hamil gede. Gue istri lo siap lagi mau siaga. lahiran? Iya, gue siap siaga banget ini makanya. Kalau hitung-hitungannya berarti berapa hari lagi? Kurang lebih 4 sampai 5 hari lagi. Atau bisa hari ini juga sih. Soalnya udah 9 bulan sih bang. Wah, gokil, selamat buat lo. Selamat, 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 selamat. Ini anak keberapa? Anak pertama, alhamdulillah. Ah, mantap. Laki-laki atau perempuan? Cowok aja biar jadi majelis tersesat aja bang. Iya, saya kan tanya. Udah dicek belum laki-laki atau perempuan? Terakhir gue cek cowok. Oh, berarti bapaknya anak baik-baik nih kalau anaknya cowok. Itu bang poinnya. Katanya kan kalau anaknya cewek berarti bapaknya kurang baik-baik. Tapi kalau anaknya cowok, bapaknya baik-baik. Nanti mau dikasih nama siapa? Par Zulumat, Dede. nama anak lu Zulu. Ya, Waduh, udah Zul. nggak masuk akal. Jangan, 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 jangan. Nama anaknya, maksud gua kan Pardede Marga. Nama. Udah kepikiran Oh, belum Par namanya Dede siapa? marga bang ya? Pardede itu marga. Kalau Oh, orang Batak tuh marga. ada Simanjuntak, ada Simalungun, terus ada Sinagar, Simorangkir, Simorangkir itu marga. Sinarmas. Itu marga. Blok Sinarmas itu mah perusahaan dong. Kenapa Sinarmas marga orang Batak anjing? Kan gue kira bang. Gue nggak tahu, makanya gue nanya. Iya, iya, iya. Tapi selamat ya buat kelahiran anak pertama lo ya. Makasih Paman Coki. Gue ucapin selamat dari sekarang aja. Kan ya paling lama 5 hari lagi lah ya perhitungan lo ya. 4 hari lagi bang. 4 4 hari hari lagi, paling 5 lama hari 4 lah. hari lagi. Iya. Ah. Ya, 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 ya. Saran gue sih, ya, lo jangan kasih namanya keberatan. Contohnya apa? Enggak, iya, misalnya nama-nama yang berat, misalnya nama-nama tokoh agama, nama-nama nabi, atau nama-nama apa. Hmm, Itu Habib, kadang-kadang tuh Habib, anak Habib. boleh, tapi jangan Boleh dikasih kan? nama yang begitu. Boleh, tapi nanti jangan keberatan nama anak lo. Kalau saran gua, biar Bisa. anak lo tuh nggak under pressure, dikasih namanya Hmm. nama-nama antagonis aja. Sudah Contohnya? Nimrud. Atau Enggak, kalau cewek enggak. Hindun. Atau Abu Lahab gitu. Abu Jahal boleh bang? Boleh, nama Boleh. Abu Jahal tuh kan Abu dia Jahal kan nggak boleh. under pressure. Kalau misalnya dia nakal kan, kamu nakal sekali. Loh, nama saya saja Abu Lahab, gitu. Jadi kan enak. Daripada namanya ini, pokoknya selamat ya, di Makasih Paman Coki. Nggak mau dikirimin sukses terus baju sama buat atau apa gitu? Baju alat apa? outphone. Kagak bangsat. Kalau baju kan ini tidak berguna untuk anak loh. Ini tidak Berguna berguna untuk bang. anak loh. Berguna kan? Untuk apa? Untuk Kan apa? pakaian berguna pasti untuk warga. Untuk apa? Gak jelas. Pokoknya nggak. Selamat dari Coki Pardede itu akan mendatangkan rezeki, percaya sama gua. Amin, amin ya robbal alamin. Akan mendatangkan rezeki. Pokoknya lo tetap sukses, jadi ayah yang baik dan terus semangat ya. Amin, Iya. Oke, amin. thank you. Thank you Paman Bye-bye. Coki. Yo, Bye. dadah. Itu dia tadi ada teman kita yang ingin menjadi seorang ayah. Dia siap siaga, makanya jam segini belum tidur. Gokil. Ini kenapa? Kasih buat bayinya. Nggak gitu cara mainnya Horuswares. Admin. Ini kenapa admin Horuswares ada di sini? Boleh deh dicari ya. Boleh deh ya. Coba wait.
Ini gimana sih cara ngepin komen, bangsat? Maaf, saya masih gaptek ya, sorry ya. Sebentar. Gimana sih caranya nih? Kok ada yang bilang Hyung Coki? Apa? Kenapa? Hyung tuh apa sih, Hyung? Horus. Admin Horus, lo ini lagi. Admin Horus, lo komen lagi. Admin Horus komen lagi. Mau gue pin. Oh gitu caranya, bukan ditahan, diklik sekali. Ya, ya, ya. Pin komen. Nah, itu dia. Bang, lo tidur jam berapa? Gue tidur pagi, gue. Gue tidur selalu pagi. Hyung artinya kafir. Enggak, ini pasti bohong nih. Emang orang-orang suka bangsat. Coba kita live lagi. Live. Saya ingin mencari yang wanita ya. Tadi kan udah cowok, sekarang cewek. Tapi sebenarnya follower saya laki-laki semua. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Coba udahlah random aja ya. Random aja, random. Hmm. Oh, ada Saka. Boleh nggak live sama Saka? Putri, coba cek. Puas setengah-setengah bang maksudnya. Udah gua aja. Patang. Nih, tamu spesial live kita nih. Aduh, gelap banget ya. Sebentar aku nyalain lampu. Tapi lu lagi ribet nggak? Gak, aku lagi santai. Saka, sinyal lo butut banget anjing. Siapa? Yang siapa? Sinyal lu. Masa? Masa? Enggak, jalan-jalan aja di sini. Masa? Iya. Oh, di situ putus-putus. Di sana jam berapa? Jam 2 kurang. Oh, cuma beda 1 jam ya? Iya, 1 jam aja. Sekarang lo lagi sibuk apa, Saka? Gak ada, menjadi ibu rumah tangga yang baik, Pak. Rutinitas ibu rumah tangga, bangun masak, ya kan, sore beres-beres, malam ngangkat, ya kan? Hah, gimana? Sorry, malam ngapain? Maksudnya malam, waduh itu nggak bisa diselamatin sih jokes itu sih, itu udah wadah. Itu nggak bisa diselamatin sih jokes yang itu sih. Tetapi itu salah satu kewajiban dong. Karena kan sudah sah, bener nggak? Betul, loh iya, makanya. Iya, wah kalau gitu kalau udah sah kita keluarin aja lah dari live ini. Agak sulit diselamatin ya. Lu berarti udah berapa lama di Bali, Saka? Hampir 1 tahun. Iya, hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya. Terus apa aja yang lo pelajari dari sana? Lo yang paling lo suka dari Bali apa? Apa ya? Suasana sih bang, gue lebih nyaman di sini. Gue kalau disuruh milih, lu mau tinggal di mana, gue akan pilih di Bali sih. Kalau jadi ada aksen Balinya sih, Saka, sumpah deh. Masa? Enggak lah, perasaan lu aja. Enggak serius lo jadi ada aksen Balinya, Sak? Masa sih?
Tapi lu semenjak di Bali lebih berisi sih, Sak. Dulu kan lu kurus banget waktu di Jakarta. Iya, gue juga berasa sih. Dulu tuh ya Bang, berat gue tuh cuma 42. Itu waktu di Sekarang, MLI. mm-mm. Sekarang gue 50, jauh banget. Oh, berarti itu efek ngangkang malam-malam kali ya? Iya, maksudnya kan Kan ngangkang tuh bahagia, workout, squat. bahagia. Squat. Betul, squat, maksudnya Betul, squat. betul, Iya. betul, betul. Anjing komedinya Iya. komedi tengah malam gini, brengsek banget sih lu, Sak. Kama Sutra. Tapi kalau di Bali tuh yang lo suka tuh suasananya. Emang suasananya apa maksudnya? Suasana apa ya Bang ya? Let's say di Jakarta hiburan apa sih? Mall ya. Hmm. Eh, Klub, lounge, mungkin live music ya, batas itu gitu. Kalau di sini ke sana lu bisa ketemu pantai, ke sini lu bisa ketemu air terjun, maksud gua banyak lah optionnya. Lu bisa pilih dunia malam juga di sini banyak. Gitu. Hmm. Jadi dari Dan mulai Mm-mm. kalau di Jakarta kan sumpek Bang, maksudnya macet. Gue di sini tuh ngeliat macet tuh risih tau nggak? Gue nggak ngerti sih gue balik ke Jakarta ngeliat macet mungkin gue udah stres kali ya. Iya. Tapi kan di Bali kan lagi sepi kan sekarang ya. Gara-gara Oh iya, COVID katanya bener lagi masih. sepi banget ya. Oh kalau untuk masalah COVID-nya gue nggak terlalu ngikutin sih, tapi kalau sepi memang betul. Di sini lagi rame-ramenya itu masih lokal aja. Tapi kalau internasional kan belum dibuka, bandara pun juga belum dibuka kan untuk internasional. Oh, iya. Iya, tapi berarti di Bali tuh segala macam jenis hiburan ada ya, dari mulai yang alam sampai yang dunia malam, Betul. ada semua di Iya, situ ya. betul, betul. Betul, Kuliner, betul. kuliner, Dan kuliner di sana. kuliner, ya apa ya, biaya hidup di sini kan juga murah ya Bang, bisa dibilang. Maksudnya kalau Iya, untuk iya. kuliner, ya banyak banget gitu. Ya udah, Enak deh, pokoknya enak banget tinggal di sini. ya udah. Saka sukses terus ya. Iya, thank you Bang. Bang Coki Iya, sehat-sehat terus ya. siap. Karena kan ini juga udah malam. Siapa tahu lo masih ada kewajiban ngangkang tadi. Maksudnya Betul. squat. Maksudnya squat. Iya, gua harus workout malam-malam. Iya udah. Dadah. Bye. Bye. Ini ada si Bobon. Bon, jangan cabut dulu, Bon. Ada si Bobon Santoso nih, orang gila nih dia nih. Orang paling gila. Orang paling gokil. Oi, Bon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda Bon jangan Yesus. mulai langsung. Waduh, bangsa. Bon, Bon Yesus. jangan gila, Bon. Tuhan Gimana? Yesus memberkati kita semua. Bon, gue kasih disclaimer dulu, Bon. Lu jangan gila. Ini ada yang ngerekam nih pasti nih live-nya. Oh Jadi ya, kita tenang. keep it under control aja. Tenang. Bon, Ya. Jadi konten lu lagi terakhir di lu, gue lagi di Jakarta lah. Lu udah di Bali? Gue udah di Bali. Jadi Hmm. udah sejak dari yang waktu itu dosanya gue langsung ke Bali. Langsung ke Bali. Mm-mm. Tapi gue harus bilang, Bon, lu adalah konten kreator terbangsat sih di 2020 di YouTube sih, anjing konten-konten lo. Bon, gue mau nanya, Bon, lu kalau bikin konten itu lo brainstorming dulu atau tiba-tiba muncul di kepala lo? Tiba-tiba muncul di kepala gue, terus gue lakuin nekat kayak gitu. Ada nggak perusahaan asuransi yang mau menerima lu? Ada. Ada nggak? Jadi Ada. Jadi gue punya hal lucu nih terkait dengan konten gue dan asuransi. Iya. Dulu gue pernah bikin konten makan ikan buntal kan. Ya itu kan beracun kan, setahu gue. Itu beracun, dan gue sempat ada gejala sedikit, walaupun gue tahu ini mungkin masih selamat lah ya kan. Gue ke rumah sakit. Gue ke rumah sakit dong, karena gue takut kenapa-napa lebih parah kan. Iya. Oh, lu masih takut mati juga, anjing. Gue kira lu udah nggak takut mati. Takut lah. Jadi ya, Terus? jadi setelah itu gue coba kasih tahu ke agen asuransi gue. Dia kan di Jakarta. Gue kasih tahu. Nah, gue kasih tahu ikan buntal, karena ikan buntal dia langsung nolak. Enggak, Bon, harusnya lo balik.
lu sebelum ngelakuin ngomong dulu ke agen asuransi, jangan dilakuin baru ngomong bangsat ya gimana? Iya, nolak ya. Gue jadi gak enak. Gue jadi kayak asuransi kayaknya agak susah deh kalau ke gue deh. Iya sih gila sih lu. Terus ini gue yang penasaran sama lu, Bon. Lu kan standar kegilaannya kan lu naikin terus tuh, Bon. Pasti. Iya dong. Pasti. Standar kegilaannya naikin terus. Nah, biasanya yang gini, batasannya apa, Bon? Apa batasannya lo nggak bakal ngelakuin itu? Masalahnya yang beracun aja udah lo lakuin. Batasannya apa? Jadi gue bakalan selalu ngelakuin hal yang orang lain nggak akan pernah lakuin. Nah, itu jadi kayak kepuasan buat gue. Kalau misalnya sekarang misalnya kalau misalnya contohnya gue sepele lah ya, misalnya orang lain bisa ngelakuin misalnya ngebakar apa ya, itu mungkin sepele. Nah, gue bakalan berkonsep terus, gue bakalan selalu memacu diri gue tampil yang benar-benar ya nggak logis gitu. Iya emang lu nggak logis sih. Gue ketemu lu secara langsung aja terlalu gila sih lu, Bon. Tapi gue juga mau muji lu, Cok. Gue juga mau muji lu karena gue lihat lu juga orang yang benar-benar unik ya. Lu dan Tertan itu benar-benar kombinasi yang luar biasa sih menurut gue. Gue udah ngomong ke Jarwin, kan. Gue kan kenal Jarwin juga lumayan lama kan. Gue bilang, gue ketemu Coki, gue bilang, wah, gue salut sama dia sih, gue bilang. Gue menurut gue dia pinter banget, gue bilang. Dan iya di situ gue mau muji lu sih. Iya. Mantap. Ya karena kalau terima kasih Pak Bobon. Saya merasa tersanjung loh dipuji oleh orang segila Anda ya. Karena Anda ke bandara pakai baju banci aja itu tujuannya apa ya, saya respect. Jadi Cok kita ya sebagai kaum minoritas nih ya, kita bisa ngelakuin hal-hal konten yang nyeleneh yang kebanyakan teman-teman kita kayak si Tertan nggak bisa ngelakuin. Dia nggak bisa ngelakuin ya, kayak misalnya gue makan babi geprek Amer, si Tertan kan pasti nggak bisa. Benar buat kita. Lo tau nggak kenapa Tretan Muslim nggak bisa ngelakuin konten itu? Karena kalau konten itu masalah, dia yang ngejar-ngejar kita dan teman-temannya. Krak. Tapi ya, gue sih udah nggak sabar sih konten yang sama Chef Arnold tuh dinaikin sih, Bon. Menurut gue sih, hype-nya tuh gila banget ya. Guys, lo tungguin aja sih. Iya menurut gue banget. Lu punya nggak sih waktu kecil? Lu punya nggak waktu kecil? Ini enak ya kalau misalnya jadi kayak gini. Lu ada nggak ide konten buat gue? Kadang gue selalu berpikir kayak gitu. Jadi gini, contohnya waktu kecil. Jadi waktu kecil gini, kita lihat tukang bakso. Mungkin otak gue yang terlalu liar atau gimana ya. Kayaknya enak nih mandi bakso kayak gitu kan. jadi kita udah gede, kita lakuin. Enggak gitu, Bon. Orang normal tuh nggak gitu pikirannya, Bon. Maksud gue tuh, gue dari kecil anjing lah, kenapa? Gue tuh dari kecil ngelihat abang tukang bakso nggak pernah kepikiran kayaknya enak ya mandi bakso, nggak pernah, bro. Ngelihat kolam bola, gue kepikiran enak mandi bola. Cuman lu doang kayaknya orang deh ngelihat. Terus udah gitu kan harusnya makin gede impian itu dihilangin dong karena makin realistis. Lu direalisasikan bangsa. Tapi kayaknya itu yang bikin kita unik. Yang bikin lo unik itu. Iya. Lu udah pernah bikin konten yang berkaitan dengan ular hidup belum? Ular hidup itu ular hidup udah pernah sih, berkaitan dengan ular hidup pernah. Oke. Coba gue kasih saran, terserah lo mau ngelakuin atau enggak ya. Lo tau landak dong? Tahu. Landak itu durinya bisa dicabut nggak sih? Gue pernah makan. Oke. Gimana lo akupuntur pakai duri landak? Lucu deh tuh, Bun. Lucu juga sih. Akupuntur. Coba. Ya, siap. Akupuntur menggunakan duri landak, atau setidaknya kalau landak susah atau nanti kena masalah karena kekejaman terhadap binatang, akupuntur pakai kaktus tapi kurang lucu. Akupuntur pakai duri landak sih ger sih menurut gue sih. Iya. Mantep. Gue sempat bikin landak itu gue makan, tapi landak yang memang yang dipelihara, bukan dipelihara maksudnya diternak itu kan, terus landak yang impor punya, bukan yang kategori yang dilindungi. Gue pernah makan itu. Dan gue habis gue dihujat sama orang-orang dari Meksiko, tiba-tiba orang-orang Meksiko, orang-orang Eropa. Serius lo? Seriusan, tiba-tiba mereka tahu akun gue juga bingung.
Hmm. Instagram gua. Jadi mereka tuh selalu kirim pesan bahasa-bahasa Iya. Latin gitu, bahasa Latin. Iya, iya, iya. Jadi Iya. gue juga bingung. Gue bahkan sempat bermasalah dengan kelompok vegan, tau nggak? Vegan tahu gue tahu. Yang ini kan tahu gue ya. Yang Makanan-makanan. pokok daging semua serba salah. Di mata dia salah. Gue Ya, juga tapi bingung. Nah, Hmm. jadi ada komunitas ini yang tahu gua, keberadaan gua, termasuk kayak misalnya gua post babi gua cekokin Amer, mereka itu kayak nggak suka ke gua kan, akhirnya membludak. Jadi Iya. vegan yang nyerang ini bukan vegan Indonesia, karena orang kita ini kan Luar agak negeri. suka kan, luar negeri Iya, semua, betul. luar negeri semua. Jadi gua kayaknya kalau misalnya kayak di Bali kenalan dengan orang bule, gua pasti nanya dulu dia vegan atau enggak. Takutnya kalau dia Oke. anjing si Bobon Tapi- ternyata kayak gini. Tapi emang bener ada komunitas vegan di luar sana tuh memang marah-marah terus, Bon. Emang benar, mereka tuh Iya. sering marah-marah. Dan lo tau gak kenapa mereka marah-marah? Ya orang nggak pernah makan daging, stres lah. Makan sayur mulu, sayur bagus, sehat, enak. Tapi kan kalau nggak dikasih variasi, sama ini Bon, nih saran buat lo nih. Mungkin aku puntur pakai duri landa, lo lah. Misalnya di tempat tertentu, tau nggak? Jadi nggak bisa buat dimakan, nggak bisa, susah banget. Oh, emang itu bukan binatang khas Indonesia ya? Gue nggak tahu sih. Belut listrik sebenarnya semua negara hampir ada sih ya, karena kan dia di laut kan. Karena nangkapnya itu susah banget, berbahaya. Jadi kebanyakan orang lebih baik ngehindar daripada nangkap belut listrik. Tapi emang listriknya berarti lu sebelum bikin konten lo research sama binatang yang pengen lo libatkan dulu ya? Berarti lo research dulu ya sebenarnya? Pasti. Nggak pure kegilaan lah sebenarnya, tetap ada lo taker Pasti. juga lah ya. Jadi nggak bakalan mungkin kita makan tiba-tiba binatang ini dilindungi, gimana? Oh iya itu benar, itu make sense. Itu make Nih gue hari ini nih ya, gue barusan hari ini tadi siang, gue ke tempat di Bali sini yang biasa gue langganan nyari binatang-binatang aneh. Tahu nggak gue ditawarin apa? Apa? Terenggiling, tahu nggak terenggiling? Tahu yang ada belakangnya itu keras gitu kan? Itu kan dilindungi, men. Oh. Gila, itu dilindungi. Dia ditawarin ke gua. Gue bilang ya gue nggak bisa lah. Gue bilang dia nggak tahu kalau gua buat konten YouTube, gue makan buat di publish kayak gitu kan. Iya nggak bisa, kena masalah loh. Mungkin ada orang yang makan diam-diam kita nggak tahu, tapi dia ngasih lihat ke gua kulit-kulitnya. Astaga, gue bilang ini berbahaya banget ini, gue bilang. Itu memang udah dilindungi banget. Iya. Di rumahnya ada, udah dikuliti. Masih utuh nih sekarang, kalau mau diambil sekilo lebih beratnya. Gue bilang harganya berapa? 1.500.000. Astaga. Gila. Oh, itu kalau buat bandar narkoba, isunya sih ya, kulitnya itu buat sabu-sabu. Isunya. Karena mengandung metafetamin. Kulitnya terenggiling. Iya, makanya itu kenapa semakin jarang, semakin mau punah karena diburu terus. Gila. Jadi gue selalu riset dulu, yang terutama riset ya, kalau binatang-binatang dilindungi off limit lah buat lo ya. Iya, itu nggak boleh banget. Makanya kadang misalnya contoh ada misal musang nih. Musang kan ada kategori nggak dilindungi dan dilindungi. Gue cari tahu dulu ini musang apa. Kalau misalnya masih abu-abu ya gue tinggalin aja. Bon, ini ada yang terus apa terus? Lanjut lagi terus. Terus selain yang dilindungi tentunya yang mematikan. Kalau gue matinya persentase matinya lebih gede ya gue tinggalin. Oh iyalah. Maksud gue kan percuma nanti AdSense-nya banyak kalau Anda meninggal kan tidak bisa menikmati juga kan. Iya. Jadi sebenarnya masih lo sebenarnya gila, tapi gilanya masih yang tertaker lah. Nih Bon, kalau gitu gini kan, aku puntur pakai duri langdak, itu saran. Atau yang kedua nih, kalau lo mau coba nih Bon. Kita kan suka salah bantal, ya dong. Oke. Kalau salah bantal tuh kan biasanya kan otot tuh pasti dipijet kan supaya dia balik lagi bisa ini. Oke. Coba itu salah bantal tapi dengan cara dipijet ular piton. Jadi ular piton di leher lu tuh untuk pencet-pencet gitu. Coba lo tes. Gimana caranya? Ditensi pakai ular piton. Bisa nggak itu? Itu memang konten menarik, Cok. Tapi kadang gue mikirin konsepnya, judulnya juga. Jadi kadang ada kesinambungan. Kalau misalnya bagian intinya kan memang dililit gitu kan. Cuma kadang kita berpikir ini kontennya arahnya seperti apa. Terus yang paling susah itu di bagian thumbnail, di judulnya. Nah kira-kira menarik apa.
Nah, itu sih cocok, Oke. harus dikembangin lagi. Harus dikembangin lagi. Iya, Ya kalau itu saya kan tidak akan pernah melakukan konten segila itu sih, Bon. Itu urusan Anda aja. tapi gua nggak tapi gue juga nggak melakukan job segila lu juga, men. Lu sih gila Tapi sih. tapi tau gak, Bon? Cok, ini Cok. Hmm. Terus terang dulu gue sempet nggak respect ke lu ya, karena nggak kenal secara personal kan ya. Iya. Yang soal dia dulu lah, kata-kata lu di Twitter. Gue Iya. sempat nggak respect, tapi begitu kita ketemu gitu, gue ternyata ngeliat lu sebagai sisi yang berbeda, dan bahkan sama kayak gue, cuma kita di beda bidang. Iya. Menurut gue lu juga sama kayak gue, cuma akhirnya gue memahami lu, cuma kita di beda bidang doang. Lu di bidang ini, gue di bidang ini. Akhirnya gue memahami lu kayak gitu. Jadi gue minta maaf sebelumnya kalau gue kurang respect karena nggak kenal secara pribadi. Nggak apa-apa, Bon, itu sangat wajar. Dan sebenarnya kan kalau dilihat tuh kita juga gini, kita juga melakukan apa yang kita suka dianggap ekstrim juga sama beberapa orang. Bedanya kalau yang menganggap lo ekstrim tuh adalah memang orang-orang pencinta binatang dan yang vegan-vegan gitu. Dan di luar negeri tuh gila banget, Pak, yang kayak gitu, Pak. Dan lu pasti dihajar habis-habisan. Gue sih I cannot imagine ya. Itu pasti Twitter lu dihajar sampai bahasa Meksiko gitu ya. Iya, Instagram. Gue kan lebih aktif di Instagram. Gue di Twitter enggak. Sampai di DM-in setiap hari ada puluhan sama orang Latin kayak gitu. Tapi cuek aja lah ya. Gue cuek aja. Gue juga gak ngerti bahasa dia. Dia juga gak ngerti bahasa gue. Terus kenapa dia masih DM lu ya? Itu loh maksudnya Justru lo, maksud gue. Kan bego kan? Bego, gue juga bingung. Gue juga gak ada waktu buat translatein ya kan. Ini bahasa apa ini, Antrit? Enggak, maksud gue mereka pede banget gitu loh mau translate ke Google Translate, kayak mereka pede banget, lu penasaran gitu. Iya. Apa ya artinya ya gitu, anjing banget. Gue gak peduli, dia gak tahu orang Indonesia apa mungkin ya. Iya. Tapi terus terang loh, bapernya orang bule itu lebih tinggi loh. Oh iya, jelas. Bapernya mereka itu sensitifnya lebih tinggi daripada kita orang Asia loh. Orang Asia kita masih bisa cuek-cuek, tapi ke orang bule kalau udah gitu bapernya tinggi banget bule. Iyalah. Dan mereka tuh apalagi komunitas kayak gitunya tuh gila banget, Pak. Itu lo harus lakuin tuh. Iya sih, tapi lu kontennya tuh emang selalu ada hubungannya memasak ya. Lu gue mau nanya, konten lo tuh memasak atau Daredevil? Jadi konten gue sebenarnya gue lebih cenderung bereksperimen, Cok. Oh, tapi nggak harus memasak? Nggak harus memasak. Jadi semua kategori yang bisa dieksperimen itu yang kita pengen tahu ya kita lakuin. Contoh kayak masak itu kan termasuk beberapa eksperimen. Contohnya misalnya misalnya babi ini kalau kita goreng kayak gimana sih? Kambing ini kalau kita goreng utuh kayak gimana? Terus kalau misalnya TV kan gue sempat goreng juga. Nah, bagian eksperimen lainnya banyak. Contohnya kayak waktu gue mandi sambal. Iya. Terus gue juga ada kayak ngoles odol ke seluruh tubuh gue. Cuma kadang oles itu kadang eksperimen itu kadang cepet habis idenya, Cok. Karena udah dilakukan. Iya. Oh iya. Jadi kayak Jadi kayak apa? Jadi kayak mandi gitu. Mandi dengan yang tingkat paling berbahaya itu ya mandi sambal kalau untuk makanan ya. Jadi kalau sekarang gue ngelakuin mandi Yakult, misalnya mandi Pocari, mandi extra jus, kayak kurang seru. Karena tingkat yang paling tingginya udah gue capai kayak gitu kan. Mungkin kedepannya gue mati bensin terus dibakar langsung terus. Anjing. Tapi istri lo gimana, Bon? Istri lo pernah bilang dia approve nggak semua konten-konten lo? Itu kan terlalu gila konten lo. Pertamanya tentunya enggak. Sebagai wanita normal tentunya enggak lah ya kan. Enggak Iya. Apaan sih kayak gini-gini? Jangan terlalu kayak gini kan. Tapi akhirnya semakin kesini dia nikmatin AdSense-nya. Jadi dia masa bodoh ya. Jadi dia masa bodoh. Bikin konten.
Dan kayaknya ya Bon, lo juga nunjukin bahwa lo nih gila yang tertaker, bukan gila spontan yang maksudnya bener-bener gila. Kan tadi kan kita semua denger bahwa lo juga mempertimbangkan faktor keselamatan, karena lo kan melakukan ini kan bukan untuk mati, tapi untuk melakukannya next time lagi kan. Lo gila Benar. yang tertaker gitu. Benar. Malah sebenarnya lo profesional stunt lo jatuhnya. Benar. Menurut gue Lo profesional stunt, bukan tiba-tiba gila doang. Iya. Professional stuntman, benar. Iya. Dan kadang tuh masyarakat kita tidak bisa menghargai craft yang lo lakukan, ngerti nggak? Ngerti. Kadang tuh masyarakat berpikirnya kayak ini mah cuma orang gila, di underestimate. Padahal sebenarnya brainstorming di balik itu, di mana lo research dulu apakah hewannya dilindungi atau tidak, apakah tingkat mematikannya berbahaya atau enggak. Lo menunjukkan bahwa sebenarnya lo tuh nggak lo kan nama lo kan Goblokers ya, apa nama fans lo Goblokers, bener kan ya? Goblokers ya, bener. Iya, sebenarnya there's nothing goblok about it loh. Itu semua sebenarnya tertaker. Iya. Cuman memang kata goblok itu adalah ya nggak ada yang cukup harusnya lo fearless. Lo sebenarnya lebih ke fearless daripada goblok buat gua. Oke. Iya, lo ke fearless sebenarnya. Kalau goblok itu misalnya tiba-tiba saya mau berenang di lahar panas. Nah, itu goblok. Nah, maksud gua. Itu nggak ada ketaker-takerannya, Pak. Tapi gue ngambil kata goblok ini, menurut gue ini lebih populer, gampang cenderung populer. Iya, Jadi paham gue. Iya, jadi gue pakai kalimat goblok ini. Jadi gue ya nggak apa-apa lah orang ngatain gue goblok. Gue mendeklarasikan sebagai ikon goblok Indonesia. Menurut gue ini lebih gampang dipahami orang, tau nggak? Dan betul. terbukti sih dampaknya juga kan besar juga. Makanya gue bisa kenal lu juga, bisa bareng Arnold juga. Gila sih. Deddy Corbuzier juga tahu. Jadi menurut gue ini dampaknya bagus banget sih. Gila sih, Bon. Maksud gue tuh kalau misalnya nanti satu saat nanti ya tiba-tiba Indonesia punya masalah sama negara lain gitu, kita mau perang, terus mata-matanya nge-research masyarakat kita, terus dia lihat, kita cek dulu dari YouTubernya, terus dilihat YouTube lo, anjing masyarakat biasanya aja begini, gimana tentaranya? Nggak jadi perang sih, gue bilang sih. Mereka pasti mikirnya kalau orang Indonesia kayak Bobon semua, kayaknya kita kalah deh perang di sini, udah nggak jadi deh, kita damai gitu. Gila lo Bon, lo pokoknya 2020 nggak salah kalau banyak orang bilang lu adalah YouTuber tergokil sih. Gokil lo. Gokil. Tapi ucapan ini bukan lu doang sih, ada beberapa juga yang teman-teman thank you. Iya. Jadi gue juga ngerasa sih, gue nggak tahu lah, mungkin berkah dari Tuhan ya, mungkin Tuhan Yesus saya. Iya. Tuhan Yesus. Iya. Bukti dan gue percaya, gue bukan orang yang religius, tapi mungkin Tuhan Yesus sayang sama lo, karena buktinya lo masih hidup sampai sekarang, Bon. Iya. Jadi live kita ini sebenarnya berkesinambungan, kita itu ya. Ini sebenarnya Kristenisasi. Sebenarnya bukan selain itu kristenisasi, kita juga Sertan udah cukup keren banget ngomongnya sama lu juga. Karena memang lu tuh kalau lu gini, kalau gue tuh kata-kata tapi actionnya susah. Kalau lu actionnya kata-kata enggak. Jadi kita saling melengkapi sih kalau kata gue. Oke. Jadi udah pas tuh segitu. Kalau Chef Arnold mah udah kalau Chef Arnold mah dia jadi Chef Arnold aja, udah orang songong aja kalau Chef Arnold. Bon, thank you ya Bon ya. Iya, siap. Oke, siap. Dadah. Dadah. Itu dia Bobon Santoso. Saya merasa terhormat sekali ada Bobon Santoso di live Instagram saya. Yang terakhir jangan lupa beli Akhlak Not Found di bajunya di Horus Wears. Saya sudah jam segini, saya ingin tidur. Dadah. Selamat malam.